Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai TOEFL. Sekarang setelah sebelumnya kita bahas soal-soal TOEFL untuk skill 1 sampai dengan 5 dan skill 6 dan 8 untuk glosa konektor. Sekarang kita akan mereview kembali soal structure untuk skill 1 sampai dengan skill 8. Akan ada 2 video dalam pembahasan kali ini. Kita akan masuk pada video pembahasan pertama. Baik, kita akan mulai dari soal nomor 1. Sebagaimana biasa, setiap kalian menemukan soal structure, yang pertama perlu kita perhatikan adalah perhatikan dulu susulannya sudah memiliki subjek, predikat atau belum. Ya, di sini kita melihat ada kalimat the three basic chord in bla bla bla, the tonic, the dominant, and the subdominant. Nah, kita tahu di sini ada kata the three basic chord sebagai subjek. Ya, nah kemudian berarti kita di sini tidak menemukan verb atau predikat. Dan di sini ada indikator S di mana itu menunjukkan bahwa subjeknya berupa subjek plural. Sehingga di tempat yang kosong ini yang perlu kita pilih dari pilihan A, B, C, dan D adalah mencari verba atau verb. Oke. Oleh karena itu, di sini kita perlu memilih yang memiliki verb. Baik. Kita mulai dari misalnya pilihan yang D. Functional harmony they are, maka itu pasti incorrect. Jadi pilihan D ini adalah yang paling salah di antara 3 pilihan yang lain. Mengapa? Karena dia memiliki subjek dan predikat, padahal kita hanya butuh verb. Ya kan? Kemudian misalnya kita memilih yang A. Yang A ini tidak memiliki verb karena ini sebuah subjek, noun. Sehingga A juga mesti salah. Yang ada verbnya adalah yang B dan C. Yang mana kira-kira yang paling tepat? Kalau kita pilih yang pilihan B, maka dia tidak agree karena subjeknya merupakan subjek plural. Sehingga pilihan yang tepat adalah pilihan yang C. So, number 1 is C. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Hale Telescope at the Palomar Observatory in Southern California, scientists can photograph objects several billion light years away. Oke, kita lihat di sini ada yang kosong di depan. Kalau mengisi di depan itu kemungkinan berupa subjek. Nah, kita tahu di sini ada 2 koma. Ini 1 koma, ini koma kedua. Kemudian setelah koma ada kata scientists can photograph. Sehingga scientist merupakan sebuah subjek, can photograph merupakan sebuah predikat. Oke. Berarti di depan kita perlu memberikan apa? Konektor atau keterangan. Jadi kita hanya sebelum koma ini, berarti sebelum subjek ini hanya sebuah keterangan saja. Mengapa kok panjang? Biar terkecoh. Oleh karena itu kita perlu hati-hati. Sehingga pilihan A, B, C, dan D yang kita pilih adalah yang memiliki adverb atau fungsi sebagai keterangan atau konektor saja. Ya, konektor atau adverb. Sehingga kita misalnya memilih pilihan yang D, it is the, jelas tidak tepat karena akan nanti double subjek, double predikat. Atau kita mau memilih pilihan yang A, the saja, maka itu juga tidak tepat. Ya, akan jadi double subjek. Kemudian kita misalnya mau memilih pilihan yang C juga tambah tidak tepat. The use the akan double. Sehingga yang paling tepat di sini adalah yang B. With the Hale telescope. Baik, kita lanjut sekarang ke soal nomor 3. Nah, di sini ada koma, ya. Perhatikan ada koma. Setelah koma, ini ada kalimat yang perlu kita isi. Nah, sebelum koma ini berarti dia adalah keterangan. Kalau ada konektor ya maka susunannya pasti konektor, subjek, predikat. Kita ignore dulu karena kita mau mengisi yang setelahnya koma.
Perhatikan apakah setelah koma itu punya susunan subjek predikat atau tidak. Impossible to run a graphic program. Kita tahu di sini impossible itu bukan verb, bukan juga subjek. Sehingga di tempat yang kosong ini setelah koma yang perlu kita isi adalah susunan subjek predikat. Oleh karena itu, pilihan A, B, C, dan D yang kita pilih nanti adalah yang susunannya subjek predikat. Oke, sekarang misalnya kita mau memilih yang D jelas salah. Kita hapus dulu yang paling salah dulu ya. Yang D jelas salah karena dia hanya verb saja. Kemudian pilihan yang A juga jelas salah karena hanya verba saja. Atau yang B juga jelas salah karena dia konektor. Sehingga yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah pilihan yang C. It, subjek, is adalah predikat. Sehingga nomor 3 adalah yang C. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Oke. Ingat di sini kembali lagi ada koma, ya. Tapi lihat sebelum koma kita memiliki the charter for the Louisiana Lottery was coming up for renewal. Koma, spread, no expand in the light to win. Berarti setelah koma di sini adalah fungsinya sebagai keterangan lanjutan dari tema ini ya, dari charter. Oke, kita tahu di sini bahwa charter adalah sebuah subjek karena dia noun. Kemudian apakah ada predikatnya? Kita lihat ada was, maka was di sana menjadi verb. Sehingga dengan demikian yang perlu kita isi di sini dengan melihat kata spread di sana adalah sebagai verb sehingga kita butuh konektor plus subjek. Oke? Karena kita udah punya verba di sini. Sehingga pilihan A, B, C, dan D kita lihat pilihan yang paling salah dulu adalah pilihan yang D. Mengapa paling salah? Karena dia nggak punya konektor. Sehingga D ini jelas salah. Begitu pula dengan pilihan yang A. Karena dia nggak punya konektor. Yang B itu tidak tepat juga. Ada konektornya, cuma dia ada konjungsi N. Sehingga membutuhkan 2 subjek di sini. Untuk nomor 4, akhirnya yang paling tepat adalah pilihan yang C. Baik, sekarang kita ke soal nomor 5. Ya, ini mudah-mudah gampang. Kita sudah punya konektor di sini ya, while sebagai konektor. Kemudian konektornya udah punya subjek juga dan juga punya verb. Nah, sebagai informasi saja, tapi yang kita butuhkan di sini adalah mengisi untuk yang kosong setelahnya koma. Apa yang perlu kita isi? Berarti kita perlu mengisi susunan apa? Karena di sini kita udah punya the next ini tahu kalau ada to berarti dia bukan kata kerja tapi sebagai preposisi. Sehingga yang perlu kita isi adalah susunan subjek predikat. Oleh karena itu nanti di sini kita pilih yang susunannya subjek predikat. Oke, soal nomor 5 yang paling salah adalah pilihan yang D. Kenapa? Karena dia menggunakan konektor. Kemudian yang salah lagi adalah yang B. Karena dia pakai conjunction, kemudian dia ada subjek predikat. Padahal dia hanya butuh subjek predikat saja. Kemudian yang salah lagi adalah pilihan yang C. Kenapa? Karena dia hanya verba saja, tidak punya subjek. Oleh karena itu, nomor 5 yang paling tepat adalah pilihan yang A. Baik teman-teman semuanya, demikian dulu untuk part pertama. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika channel ini membantu Anda dan teman-teman semua dalam mengerjakan TOEFL. Semoga lancar TOEFL-nya, jangan akan tes, dan semoga dapat memahami bagaimana tip dan trik menjawab soal TOEFL sehingga dapat skor yang memuaskan seperti yang diinginkan. Good luck with your TOEFL. Kita akan lanjut di video berikutnya untuk part 2. Thank you.